Oke. Kalau solana sana apa lagi ya? Pagi. Kan bisa kan dipotong tuh siapa ada yang turun di motor. Ya bisa di sebagian. Ya. Duduk dulu. Ya. Bisa di sini sebagian, ibu-ibu. Ya. Ayo. Sebagian. Nah. Habis kan? Di sini sebagian. Duduk. Orang tua bisa jangan ngikut ke sini, Le. Kali tunggu informasi dari sini dokumentasi ya. Siap. Tunggu apa ya, Pius? Oke, masuk, Pius. Tunggu. Oke. Ya, tahan dulu guys, pelan-pelan bro. Oke, boleh disalam Bapak sama Mama. Ya. Tahan dulu. Yus, silakan di depan ini. Tahan dulu. Nah, boleh nggak maju sedikit, Yus? Oke, saya berhadapan, jangan menghadapkan. Nah, gitu. Coba ini taruh dulu bunga depan gitu. Ya. Oke, Pius, boleh diambil tangannya ini, dipegang, salam, angkat dia berdiri, silakan. Senyum ya. Si Tiro kami soal 2, dan di Tiro kan? Ya, 1, 2, 3. Oke, sekarang lepas tangannya. Oke, Pius serahkan bunga ke ini ya. Pelan-pelan dulu. Pelan. Ya, siap ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3, silakan. Si Tiro kami ya. 1, 2. Oke. Lepas, terima. Sekarang ini lepas bunganya dulu, ambil bunga dadanya. Coba ini Agak Pius agak ke sana sedikit Pak ini. Oke, thank you. Ya, supaya tidak ya. Ya, silakan dipasang. Sebelah kiri ya. Yang ada kantong ya. Ya. Sekali-sekali cari. Ya, senyum. saling lihat dong, saling lihat. Ini lihat calon istrinya, lihat calon suaminya. Oke, ditahan dulu sebentar. Ditahan sebentar. Oke, senyum ya. Ini senyum. Lihat calon suaminya, Pak. Oke, mantap. Oke, balik ke bunga. Oke. Sip. Sekarang kita foto dulu orang tua. Foto keluar, iya. Iya, baru nanti kita foto berdua. Orang Mana bapak namanya? Orang tuanya Pius. Jangan kok dulu. Jangan. Ya, lanjut orang tuanya. Orang tuanya Pius. Bapaknya Pius. Orang tuanya masih dulu ya? Iya. Jadi ya masuk berdua. Tapi om kita satu. Iya. Alam punya kok. Alam. Belum. Iya. Tunggu tante. Tunggu. Halo. Oke, salam. Oke, masuk. Di sini Bapak, ayo masuk silakan. Oke, silakan. Masing-masing dengan anaknya dulu ya. Iya. Ya. Ya. Tabe, sini saya atur mana bunganya tadi? Om, kasih tante di dalam. Iya. Situ. Boleh serong ya? Boleh. Ini di sini. Kecil saya. Ya, bro, di sini biar dapat semua. Om, ini calon suaminya. Nah, Om mungkin agak kesini sedikit tadi, nah saya atur biar rapi. Di sini sedikit. Biar dapat semua. Tante, agak putar badan nih. Kesini semua. Tadi agak kesini. Tadi. Om, ya. Oke, aman semua. Sip. Video komisioner dulu. Boleh noleh ke sini, Om. Tante. Siap. 1, 2. Lagi. Tahan. 1, 2. Lagi sekali lagi. 1, 2. Tahan dulu. Oke, aman? Semua? Ya. Boleh nih orang tua keluar. Biar sama berdua dulu pengantin. Sambil menunggu di luar dulu. Ini coba dulu di sini. Sepatumu nanti itu Henry. Istri ya, calon istri.
Boleh nggak dekat-dekat bro? Oke. Sip. Ke sini nah bro. Siap. 1, 2. Lagi. 1, 2. Tahan dulu. Bro, dengan gasnya kayak gini. Sip. 1, 2. Tahan, sekarang berdiri dulu. Putar sini. Ini orang di olahraga. Oke bos, oke Desi. Ada. Oh, sudah. Kalau TV minum. Itu gue. Kasih turun bang dami itu di kata anu Anis itu kedua. anu oh ini yang ketiga lah Iya. Wah, saya keluarga nanti. Oh, supaya Pak Pendeta diangkat semua lagi sini dong. Bro? Atau dan rekam ke sini dulu. Aku mencari kopi dulu. Yuk, aku ambil. Mana kopi ini? Mana kopi ini? Oh ini. Adik. Jangan salam lah. Go, oke. Udah. Halo, kakak cantik. Nanti kita saya taruh di ini saja ya. Di sini bisa. Oke, Tante. Karena berapa orang kita? Oke, makasih. Nah, ini mading deh ini rong deh. Mana pengantin Pak ada di dalam, ada di masih ada di kamar. Kita Solanasang. Salama si Beombo Batun Nakula si pengelolaan endek na Sulopadang. Salama si Tamumali ipaiban si Rompa Kaboro masak ke si Bayurindo lagu kita Solanasang. Gua tabe mintu Betoyaluk si Manpebil Lebisara. Tabe tokon patokon na lembang si Manbo si Tangbelokan na tema ali puritarik. Tabe maadikan na tondo ko si Man Ampulembang na Pangaleon. Ang gama adikan na labo karaeng na babangan na apa maadikan na Mariali Ampulembang telu borong na lili ipadang dibungin. Makalima na tabi kita Solanasang ta iki kupasal yan narinding ku paleko na manang abanua. Nalambi mo tanda na luna na dete ikulla akasidolokan na latapalangas sang laweran latapende sang lentek mata pelalan aluk na rampanan kapa sangkaan na base situ ka arapo. Namanem pangimbuang ki Petoyaluk maapimpisan na kukwa kurisumanga akita tulo na may Mariali bungin jo na may keluarga Pius tutulala rampo tapa ini itu tepat waktu na menjadi contoh to menjadi paatuladanan
Sabayan na din mo lambat turampanan kapa jo awal random waktu itu berpengaruh. Yang kedua, kurisumanga keluarga besar ini penjemputan penerimaan kami dengan penuh sukacita, penuh syukur pada siang hari ini. Yang ketiga, yang tamang kamas sambayang ambai melo ke maling kabang kami kilangan gereja. Mau mempelai jangan minai mobil. Nah melo duka ke di shooting ke. Tapi kita berjalan rapi. Data sondo sisura rapi. Nah melo diliput. Ya tuku parampul aku kita solanasang. Tatuara langampuang na bungkarang kilalan na tutu lalanna paagauran na ramparan kapa jona anak ta sola dua ini sola pius na pangimbongki Bapak Gembala GPDI Ebenezer Labo Watu Kisoro. Atau yang telah ditunjuk ya, diberi mandat. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Biarlah di setiap hembusan dan tarikan nafas kami memuliakan Tuhan. Di hari bahagia dari Pius dan Eni hari ini bersama dengan kedua belah pihak keluarga, kami sungguh bersyukur telah melewati proses keluarga, mulai dari pertunangan bahkan sampai kepada perbincangan untuk kegiatan pernikahan hari ini dan resepsi pernikahan. Sungguh kami bersungguh bahwa dari waktu ke waktu, dari satu proses ke proses yang lain semua berjalan dengan baik. Pagi hari ini kedua calon mempelai akan berangkat dari tempat ini menuju ke gereja untuk menerima pemberkatan nikah kudus. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, iring-iringan seperti yang telah diatur oleh keluarga, ada di dalam kendali Tuhan dan ditolong oleh Tuhan, dan masuk di dalam gereja, memohon berkat Tuhan, dan kami akan memberi doa restu sehingga pemberkatan nikah kudus dan resepsi pernikahan dalam semua kegiatan yang kami semua dalam nama Yesus. Biarlah semua proses ini berjalan dengan baik, baik acara gereja dan demikian juga acara keluarga, semua berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Kami akan berangkat dari tempat ini menuju ke gereja dalam rangka pemberkatan nikah kudus di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, dayang-dayang semua sini. Dayang-dayang. Oh, dayang-dayang. Woi, Pagarayu. Sini. Cepat. Simpan dulu kuenya. Woi, Pagarayu, cepetan po. Kita jalan kaki Pagarayu, jalan kaki gereja, atur dulu. Simpan dulu. Menghadap ke sana. Cepat, kita jalan kaki saja, terus saja mobil. Ya, menghadap ke sana saya. Dekat 2 kilo ke atas. Cika. Semua di sini atas. Betul, Bang. Kita mau ke gereja. Biar tidak Di sini, sama-sama merah. Enggak apa-apa. Di sini. Oke. Sampai di gereja nanti dibuka ya, kayak tadi ya. Pelan-pelan. Kalau ini sudah dua. Ya. Langsung ini. Ini pentingnya jalan kaki ke gereja karena gerejanya di ada yang mau konten. Boleh. Oh. Oke. Oh, ini tuh. Si Tonti mau ke plus tirarang.
kota gerejanya depan rumah. Jemaat dulu masuk. Iya, makan pokoknya. Tempat pemberkatannya di Gereja Pantekosta Indonesia, Jemaat Ebenezer Lam. Serba Lagi. Ini maju saja. Ya, untuk seluruh sidang jemaat yang masih ada di luar untuk bisa masuk sebelum kita masuk dalam prosesi kirikan dari
Shalom, selamat pagi, selamat kita bisa bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Kami mengucapkan selamat datang di GPDI Ebenezer Lampung, Jumat 9 Agustus 2024 dalam acara pemberkatan nikah antara Alveus Dupa Pembasan Sarjana Teknik dengan Anugrah Heni Bamba Sarjana Teknik. Sukacita dan satu kehormatan bagi kami berada di tempat yang penuh dengan cinta bersama-sama keluarga dan hadirin tolang yang berkenan meluangkan waktu untuk memberikan doa dan restu serta turut merasakan kebahagiaan yang dialami oleh mempelai dan seluruh keluarga. Di atas setiap rasa yang kita nikmati hari ini, mencari hadirat Tuhan adalah hal yang terutama. Bapak Ibu, saudara-saudara yang hadir pada kesempatan ini, sesaat lagi kita akan menyaksikan pengantin dan keluarga memasuki altar untuk menerima pemberkatan dari Tuhan. Sebab itu, saya mengajak Bapak Ibu yang ada dalam ruangan ini, mari kita bangkit berdiri dan kita akan sambut mempelai pria bersama dengan papanya yang akan memasuki altar. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri membuat pada cinta bagi mempelai yang segera akan memasuki altar. Saudara Alveus Dupa Pembasan Sarjana Teknik didampingi dengan ayah terkasih Bapak Daud Estan. Dan ayah pasti menuju ke altar sambil menanti datangnya sang kekasih bersama menerima berkat dari Tuhan. Guide us with your grace to a place where we'll be safe. Selanjutnya kami mengundang kedua ibu terkasih dari kedua mempelai segera untuk memasuki altar. Ibu Ruth Talo ini, ibu terkasih dari mempelai wanita Anugrah Heni. Ibu Esra, ibu sambung dari mempelai. Ibu adalah sumber kekuatan dan cinta tanpa batas dalam keluarga. Seorang ibu dengan kasihnya yang tak terbatas selalu dengar apa yang kami katakan
seorang ayah dapat menghasilkan putrinya untuk menerima keberkatan Yesus bersama dengan pria pujaan hati. Lelaki pertama yang menyayangimu, merelakan hidupnya menjagamu, yang selalu nampak tegar untuk menguatkanmu. Bapak Ibu hadirin yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita simak bersama ungkapan hati seorang ayah saat akan melepas putrinya kepada pria pujaan hatinya. Jangan menangis dulu. Anugerah ini adalah anak pertama kami yang kami sangat sayangi dan cintai. Anak kami ini kami bina di dalam Tuhan. Kami dengan segala keterbatasan dan kekurangan, kami menyayangi anak kami ini, sehingga dia bertumbuh dan berkembang di dalam Tuhan. Anak kami ini tegar di dalam penderitaan. Di masa-masa anak-anak sampai remaja, anak kami ini penuh dengan penderitaan karena keterbatasan kami. Namun karena mimpi dan harapannya bahwa dia sebagai umat Tuhan pasti akan berhasil, sehingga kami pun mendukungnya di dalam doa dan harapan kami bahwa anak kami, karena kami ini adalah pelayan Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami, sehingga anak kami ini dapat berhasil, sehingga di saat ini ketika dia sudah dewasa menyampaikan kepada kami bahwa Pak, Ma, saya sudah mendapatkan seorang yang mampu dan bisa menolong saya, menolong saya, menjaga saya, sehingga di dalam hal itu kami mengatakan, nah, sebelum engkau masuk dalam rumah tangga, engkau harus mempersiapkan hidup. Engkau harus melihat bahwa engkau adalah anak Tuhan. Engkau harus bertanggung jawab di dalam rumah tangga yang engkau bina. Sehingga dia mengatakan bahwa Alfius adalah sosok yang saya bisa percaya akan menjadi tumpuan harapanku di dalam mengiring Tuhan dan di dalam rumah tangga. Oleh itu, Alfius, anak kami ini punya harapan sama saudara anak Alfius. Kami juga punya harapan kepada Alfius bahwa anak kekasih kami ini yang kami sangat kasihi, bahwa ketika bersama dengan Alfius, anak kami ini akan dijaga dengan baik seperti Alfius menjaga dirinya sendiri. Demikianlah yang
menjadi pesan saya dan harapan saya sebagai orang tua untuk Alpheus dan juga anak kami Anugerah. Pada hari ini tanggal 9 Agustus 2024 saya menyerahkan anak kami Anugerah ini dengan pesan yang saya sampaikan tadi, bahwa kalian jangan sampai menodai kepercayaan kami sebagai orang tua, dan jangan sampai kalian melanggar kebenaran firman Tuhan, karena pernikahan hanya sekali. Oleh itu saya akan serahkan anak kami ini kepada Saudara Alpheus untuk menjadi pengantinnya pada pagi ini. Saya akan menjaga ini dan mengasihi dia seperti diri saya sendiri. Bapak Saudara, mempersiapkan arahan dan pernyataan yang telah disampaikan. Bapak Ibu silakan duduk. Kini senyuman yang terpancar dari rona bahagia kedua mempelai menerangkan ucapan dan rasa terima kasih atas kehadiran kita. Dan kini mereka siap diangkat untuk menghadapkan nikah kudus di hadapan Tuhan dan jemaat. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena perkenanan Tuhan yang Tuhan lakukan, yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan kita semua, khusus bagi Alpheus, bagi anugerah ini. Hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita mengatakan bahwa penyertaan Tuhan adalah segala-galanya dalam setiap keberadaan kehidupan kita. Mari kita semua berdiri, kita angkat pujian ini, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, bahwa anugerah Tuhan yang begitu luar biasa Tuhan nyatakan bagi kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan.
bukan karena kekuatanku. Oleh perkenanan mula hari ini di hari bahagia dari kedua mempelai, kedua belah pihak keluarga, bahkan kami semua yang ada. Kami ada di hadirat Tuhan dalam kegiatan dalam acara pemberkatan nikah kudus. Dan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kehadiranmu akan sangat berharga dan sangat kami harapkan untuk memulai rumah tangga yang baru ini. Kami terlalu yakin ketika kami memulai dengan Tuhan, maka kami akan mengakhirinya dengan Tuhan. Itu sebabnya ibadah kami biarlah Tuhan hadir begitu kuat di tengah-tengah kami, dan kami membutuhkan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, semua yang akan mengambil bagian peran dalam ibadah ini diurapi dan dipakai oleh Tuhan. Dari awal sampai selesai acara pemberkatan nikah kudus ini, biarlah semua ada di dalam kehendak Tuhan. Kami mulai ibadah pemberkatan nikah kudus di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu silakan duduk kembali. Hari ini kita bersuka cita karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Alfeus, Eni, senyum dulu lah. Jangan terlalu tegang, jangan terlalu kaku. Hari ini hari sukacita yang kalian, dan kita harus bersuka cita. Kita memuji Tuhan, kita mengagungkan Tuhan. Kita mau katakan bahwa itu baik bagi kita. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia
bersukacita hari ini. Alfeus, Eni bersukacita karena pertolongan Tuhan, bersukacita karena anugerah Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan mereka. Banyak yang telah Tuhan berbuat dalam kehidupan kita. Rancangan Tuhan begitu indah dalam hidup kita, khusus Eni dan Feus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia adalah Allah yang begitu baik bagi kita. Haleluya. Haleluya. Bersyukur Tuhan. Di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
Bapa di surga, kami bersukacita pada pagi hari ini. Engkau sangat baik bagi kami semua, secara khusus kedua anak kami di tempat ini. Kalau saat ini Tuhan, rumah tangga mereka akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau hadir dengan Roh-Mu yang kudus di tempat ini, memberkati setiap kami yang hadir dalam ibadah pemberkatan nikah yang kudus pada pagi hari ini. Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan hamba-Mu memberkati kami semua, secara khusus kedua anak kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu, wibawa Allah ada di atas hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan, yang akan melayani pemberkatan nikah yang kudus pada pagi hari. Terima kasih Tuhan, kami akan siapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, silakan kita duduk kembali. Kita kebenaran firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Yusuf Bamba Sarjana Teologi, dipersilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita sekalian. Salam sehat, salam bahagia bagi kita semua, terkhusus kedua anak kekasih Alfeus, Eni, didampingi oleh kedua orang tua terkasih. Perbuatan baik Tuhan sungguh luar biasa di tengah keluarga. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya pribadi mengucapkan terima kasih bagi Bapak Kepala di tempat ini dan juga bagi keluarga Bapak Pendeta Yusuf Bamba. Ya, hanya beda satu huruf dengan saya. Jadi seringkali orang keliru, yang dimaksud Pendeta Yusuf Bamba, tetapi mencungnya ke saya, karena hanya beda satu huruf. Yusuf Bamba, Yusuf tambah. Tapi puji Tuhan, itu masih beda satu huruf, tapi yang sama adalah sama-sama hamba Tuhan dan sama-sama jadi hamba Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Baru-baru ini ada pertemuan para pimpinan-pimpinan gereja atau pimpinan aras gereja yang membawahi sekian banyak sinode-sinode yang ada di Indonesia, yakni PGI, Persatuan Gereja Indonesia. Dan di dalam pertemuan para pimpinan-pimpinan gereja itu diungkapkan bahwa gereja-gereja, khususnya kita di Indonesia, sedang menghadapi dua masalah yang besar. Ya. Yang pertama adalah masalah pernikahan, masalah keluarga, di mana cukup banyak terjadi rumah tangga Kristen yang ribut, yang cekcok, yang bertengkar, bahkan banyak sekali terjadi perceraian. Dan setelah penelitian itu, dan itu faktanya, bahwa justru di daerah-daerah Kristen, di kantong-kantong Kristen,
hari-hari ini banyak sekali terjadi perceraian. Salah satu tentunya kita di Toraja. Nah, apa yang banyak memicu perceraian rumah tangga Kristen yang ada di Toraja? Karena mereka tidak lagi menghormati pernikahan itu sebagai sebuah hal yang sakral, yang kudus, ya. Dan mereka lupa bahwa ketika menikah di hadapan Tuhan, maka ada sebuah perjanjian dengan Allah. Karena itu saya mengulang-ulang di dalam bimbingan pranikah bahwa tujuan daripada pernikahan itu yang paling utama adalah kita menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Ya. Artinya karakternya Allah, rupanya Allah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu ada, tergambar, tercermin dari dalam kehidupan suami, dari dalam kehidupan istri, dari dalam kehidupan rumah tangga kita. Nah, itu yang sedang dihadapi dan dibicarakan baru-baru ini oleh pimpinan-pimpinan gereja. Itu yang pertama, bahwa itu masalah, ya. Lalu yang kedua, masalah yang sedang dihadapi oleh banyak orang percaya atau gereja adalah masalah tentang anak-anak muda. Adanya pergaulan bebas, seks bebas, obat-obat terlarang, adanya pemberontakan orang-orang muda kepada orang-orang tua. Saudara-saudaraku, dan ini masalah. Karena itu bangga sekali kita, khususnya bagi keluarga hari ini, dapat mengantarkan putra-putri kalian masuk di dalam pernikahan yang kudus. Haleluya. Yang masih suci. Saya tanya mereka berapa tahun menjalin hubungan sebelum memutuskan untuk menikah. Saya pikir tidak ada yang akan melebihi saya. Ternyata mereka lebih. Kalau saya hanya 7 tahun pacaran, habis itu menikah. Dan kami pernah putus, istri saya ada di sini. Tapi mereka berpacaran 9 tahun. Saya tanya pernah putus? Tidak pernah. Luar biasa, dan ini adalah gambar cinta sejati yang diperadakan pagi hari ini di hadapan Tuhan. Karena itu, kalau ada air mata orang tua, papa mama mengantar kedua kekasihnya masuk dalam pernikahan, itu adalah air mata bahagia di hadapan Tuhan. Belum pernah saya lihat Bapak Ishak Mama dan istri sebahagia ini memuji Tuhan luar biasa tadi. Luar biasa membawa anak-anak dalam pernikahan yang kudus. Nah, puji Tuhan. Itu sebabnya hari ini kita akan belajar firman Tuhan bahwa menikah itu tujuan utamanya bukanlah untuk bahagia. Ya, barangkali berkata, loh, kalau tujuan utamanya bukan bahagia, apa vale? Ya, apalagi dalam undang-undang perkawinan di negara kita, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Ya, lalu kemudian dikatakan bahwa keluarga itu sah bila diberkati menurut agama yang dianut. Nah, saudara, bagi hari ini, mari kita baca bersama-sama firman Tuhan yang terdapat di dalam Ibrani pasalnya yang ke-13
Ibrani pasal 13 ayat 4. Haleluya. Ibrani pasal 13 ayat 4. Saya harap ini diingat seumur hidup oleh Alfeus, oleh Eni, bahwa inilah ayat yang diangkat dalam khotbah pernikahan kalian. Oke? Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi Allah. Haleluya. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Baru-baru ini juga ada sebuah berita yang viral, Bapak Ibu Saudara. Ada seorang pria, dia pengusaha yang sukses. Itu namanya Re Suryana. Ya. Dalam usia 66 tahun, dia berasal dari Tasikmalaya, di mana Bapak Re Suryana ini membuat sayembara berhadiah dengan total uang cash 250 juta rupiah. Tidak sedikit. Jadi sayembaranya 250 juta rupiah. Dan apa yang diminta, bahwa barang siapa yang berhasil, siapapun yang bisa mendamaikan dia dengan istri dan anak-anaknya, maka akan mendapatkan 250 juta. Ketika sayembara itu diumumkan, dibaca oleh banyak orang, maka orang kaget, ya. Ada komen-komen dari para netizen yang membaca itu. Ada yang berkata begini, Pak Re, kalau memang istri dan anak-anak Bapak nggak mau menerima Bapak lagi, maka saya masih gadis, saya bersedia dinikahi dengan uang mahar 250 juta. Ada lagi seorang anak yang berkata begini, Pak, angkatlah saya jadi anak angkat Bapak saja dan berikan uang itu kepada saya. Saya sangat butuhkan untuk saya pakai sekolah. Saya berjanji saya akan mengurus Bapak sampai akhir hidup Bapak. Saudara sekalian, kalau saya mencoba mengetahui atau mencari tahu Bapak ini, ternyata seperti saya katakan tadi, dia adalah seorang pengusaha yang sukses. Uangnya banyak, propertinya banyak. Dia punya kolam renang yang tidak pernah sepi, begitu ramai sekali. Tetapi sayang, Pak Re Suryana ini sudah 3 tahun dia diusir oleh istri dan anak-anaknya dan tidak boleh masuk lagi di dalam rumah. Dia berkata bahwa dia sudah menemui, mencoba meminta tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat untuk memperdamaikan dia, tetapi tetap istri dan anak-anaknya tidak mau menerima dia. Kita tidak tahu persis apa sebenarnya masalahnya. Tetapi yang saya ingin sampaikan bagi kita sekalian, moral story-nya dari kisah ini adalah, apalah arti kekayaan yang melimpah? Apalah arti sukses?
kalau pernikahan kita hancur. Apalah arti jabatan? Apalah arti sebuah ketenaran kalau nama baik kita rusak karena tidak menghormati pernikahan itu? Apalah artinya seperti Pak Resuliana ini ketika muncul di kantor, dia disambut oleh para karyawannya, dia disambut oleh banyak orang, tapi ternyata pada waktu dia pulang ke rumah tidak ada yang menyambutnya. Bahkan sampai satu kali dia diusir oleh istri dan anak. Di luar dia dihormati orang, dia dikagumi orang, tetapi di rumahnya dia tidak mendapatkan hormat. Saudara, saya perlu dan menegaskan bagi kita kembali lagi hari ini bahwa tujuan daripada pernikahan itu bukanlah sekedar bahagia. Kenapa? Karena kalau pernikahan itu tujuannya hanyalah berbahagia, bagaimana dengan pernikahan yang dilegalkan, yang diakui, termasuk di negara-negara Barat, Eropa, beberapa negara bagian di Amerika yang sudah bisa menikahkan pasangan nikah sejenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dan atas dasar apa? Kami mau berbahagia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu hari ini dalam pemberkatan nikah yang kudus dari kedua anak kekasih kita, Alfeus dan Anugrah Heidi, maka saya ingin mengatakan bahwa tujuan yang benar dari sebuah pernikahan bukanlah kesenangan, bukanlah bahagia sesaat seperti yang orang banyak mimpikan, tetapi adalah kekudusan. Tujuan daripada pernikahan itu bukanlah happiness, tapi tujuan daripada pernikahan itu adalah holiness, kekudusan. Mengapa Alkitab mengajar bahwa menikah itu adalah holiness, hidup kudus? Karena saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau berkata begini, kesenangan atau happy tidak bisa menghasilkan kekudusan. Namun saat kita hidup kudus, haleluya, dengar baik-baik ini, ketika kita hidup kudus akan menghasilkan kesenangan. Ada amin? Pertanyaannya sekarang, apa tujuan pernikahan kita selama ini? Apakah kita bertujuan sekedar mencari kebahagiaan? Ataukah kita mulai hari ini mau berkata, aku menikah bukan sekedar cari kesenangan, tetapi Alfeus, Anugrah ini, firman Tuhan datang kepada kita pagi hari ini. Pernikahan itu harus membawa kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Haleluya. Banyak pernikahan berujung kepada ketidakbahagiaan, kepada kekecewaan, kepada ketidakharmonisan, kepada percekcokan, perselingkuhan. Ya, kenapa? Karena yang dikejar bukanlah holiness, yang dikejar bukanlah kekudusan, tapi yang dikejar adalah kesenangan belaka. Saya kira tidak ada orang yang tidak mau senang. Kita semua mau senang. Haleluya. Kita yang hadir pagi hari ini datang berpasangan suami istri, kita
pada dasarnya kita semua mau senang, mau happy. Saya berdoa biar kita semua adalah orang-orang yang paling bahagia, terutama bagi kedua anak kekasih kita hari ini dan selanjutnya, ya, Alfeus dan Eni. Haleluya. Kita berdoa untuk kebahagiaan mereka semua. Haleluya. Tetapi ingat bahwa Tuhan mendesain pernikahan bukan untuk mengejar kesenangan. Hari ini mungkin ada di antara kita, ada mungkin istri yang tidak bahagia, rasa tidak bahagia. Ada mungkin suami yang rasa tidak bahagia. Bukan berarti kemudian kita harus tinggalkan pernikahan kita, tinggalkan suami kita, tinggalkan istri kita. Ya. Ada mungkin anak-anak yang tidak bahagia di tengah keluarga. Tapi saya mau sekali lagi tekankan, tujuan menikah bukanlah happiness, bukanlah kesenangan, tapi adalah holiness, kekudusan di hadapan Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan berkata, kejarlah kekudusan. Kejarlah kekudusan dalam pernikahan, maka kesenangan, kebahagiaan itu saya percaya kita pasti dapatkan. Nah, saya masuk dalam beberapa poin. Ada 3 poin yang saya mau sampaikan. Tanda kekudusan dalam pernikahan kita, ya. Jadi ada 3 tanda kekudusan dalam pernikahan kita. Yang pertama, penuh hormat terhadap perkawinan. Kita ucapkan bersama-sama, 1, 2, 3. Penuh hormat terhadap perkawinan. Ini tanda yang pertama. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Bukan hanya satu pihak. Ya. Tadi malam saya dengan istri saya, karena ada ponakan yang melangsungkan dilamar. Tentang ada satu keluarga yang kami lihat, waduh, harusnya jauh sekali dari yang namanya perselingkuhan, ya. Tapi ternyata jadi juga, terjadi. Dan yang selingkuh justru istrinya. Kalau saya lihat, nah bayi Neno itu selingkuh, nah maaf saja, kurang sakti lah dibanding dengan suaminya. Suaminya orangnya penyabar dan sebagainya. Lalu istri saya berkata, Pak, itu akibat sering sekali dia keluar. Bisa saja, saya jawab, bisa saja. Karena tuntutan pekerjaan sering di rumah, akhirnya terjadi. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kami itu dengar firman Tuhan. Untuk menjaga pernikahan itu penuh hormat terhadap perkawinan, maka itu adalah tugas kita semua. Bukan hanya tugas suami. Sehingga istri bilang, awas memang kau selingkuh. Tapi istri juga jaga diri. Kalau firman Tuhan berkata, hendaklah kita semua penuh hormat terhadap perkawinan, maka semua pihak, bukan hanya suami, bukan hanya istri, bukan hanya orang tua, tapi anak-anak semua harus penuh hormat terhadap perkawinan. Dan tanda yang pertama adalah ini, rasa hormat dalam pernikahan. Ketika ada rasa hormat dalam keluarga kita, inilah tanda bahwa kita menikah
untuk hidup kudus. Istri terutama untuk hal ini, firman Tuhan berkata, hormatilah suami. Suami, kasihilah istri, dan seterusnya. Tanda bahwa kita menikah untuk hidup kudus. Saya katakan, rasa hormat itu tidak muncul, tidak lahir karena suami kita sempurna. Tidak ada suami sempurna, tidak ada istri sempurna. Istri saya bukanlah istri yang sempurna. Saya sebagai suami bukanlah suami yang sempurna. Saya terlalu banyak kekurangan. Rasa hormat tidak lahir dari kesempurnaan, tetapi hormat berasal dari penerimaan dan rasa syukur. Haleluya. Ada haleluya ini. Rasa hormat itu akan ada karena kita menerima suami kita, kita menerima istri kita apa adanya. Kekurangan itu tidak bisa berubah semudah orang membalikkan telapak tangannya, tidak seperti itu. Tapi adanya penerimaan, rasa syukur hari ini aku dapat suami, dan firman Tuhan berkata, seorang yang mendapatkan istri mendapatkan sesuatu yang baik dari Tuhan. Haleluya, Firus. Seorang yang mendapatkan suami mendapat sesuatu yang baik dari Tuhan. Orang tua, syukur hari ini aku bisa mengantar anakku masuk dalam pernikahan yang kudus. Ketika aku mau menerima dia bukan hanya karena kelebihannya, tetapi juga kekurangannya, itu rasa syukur. Aku bersyukur aku mendapatkan pasangan hidup. Memang tidak sempurna, tapi dialah yang diberikan Tuhan. Dan banyak kali saudara-saudaraku, Tuhan terus pakai istri kita, Tuhan terus pakai suami kita untuk menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan. Haleluya. Jadi kalau ada kita dikritik, termasuk saya banyak sekali kadang-kadang, ya, dari cara berpakaian, bahkan saya kadang terlalu lama khotbah. Tuhan sudah taruh pendamping di samping saya, mendengar apa terlalu lama khotbah. Ya. Kadang-kadang ada pembelaan diri saya, tapi saya mulai menyadari ternyata Tuhan pakai dia untuk membentuk saya menjadi pribadi yang menyenangkan. Dengar baik, Alfeus, Eni, hormat yang benar bukan karena keuntungan, tetapi sebuah pengabdian. Ada haleluya. Dengar bagi kita semua, hormat yang benar bukan karena dia menguntungkan saya, tetapi itu adalah sebuah pengabdian. Nah, hasil survei seperti ini, dan ini sudah disurvei, ya, dan dibuktikan bahwa menjalin hubungan pertemanan itu yang kemudian mungkin dilanjutkan dengan berpacaran karena adanya rasa suka, lalu terus pertunangan dan selanjutnya, seringkali orang tertarik dengan mereka yang karakternya sama. Oh, sama pada kiporai male maapekan. Ya, hobinya sama. Oh, hobinya sama, naik sepeda. Ya. Jadi kalau hobinya orang yang naik sepeda sama-sama ngobrolnya, masuk itu. Ya.
Kalau hobinya sama, ada punya orang hobi itu memelihara ikan hias. Oh, maka ngobrolnya masuk, dia tahu semua jenis-jenis ikan hias itu. Karena mereka punya hobi yang sama dan mereka nyaman dengan itu. Tetapi di dalam survei soal percintaan, menjalin hubungan percintaan, maka saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, seringkali orang tertarik dengan mereka yang istilahnya itu opposite karakter, artinya karakter yang berbeda. Saya ini pendiam, maka orang berkata, cari mogok istri yang ribut-ribut lah, ya. Atau sebaliknya, istrinya pendiam, cari kok suami yang suka bicara lah, supaya klop gitu, ya, dengan karakter yang berbeda. Contoh tadi, ya, kalau seorang pria yang tertutup, introvert, ya cari bos istri yang terbuka, ekstrovert, ya. Dan orang kata cocok betul, ya. Lalu biasanya ada seorang pria yang boros sekali, ya. Pokoknya mengalir waktu single pegang komonan, ya, karena bisa dinandal dompet karena kasuma. Akhirnya orang berkata, yang muda kamu ini cari kok yang irit, ya, irit. Tapi irit itu tidak identik dengan kasar, ya. Akhirnya ketemulah dengan istri yang irit, ya. Nah, setelah menikah, dari ketertarikan yang opposite karakter ini, saudara-saudaraku, ke ekstrovert karakter, ternyata setelah menikah, wah, muncul masalah, Pak. Kenapa sih makhluk yang satu ini kayak berhenti lemah kadang, tidak berhenti cerewet, bahkan sampai tidur pun mata sudah tertidur, mulut masih komat kami, ya. Sehingga suaminya berkata, saya sudah tidak cocok, ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, adakah di sini hadir istri yang mungkin seperti itu? Tidak pernah berhenti bicara, ya. Terlalu cerewet. Tapi itulah, kalau kita belajar banyak tentang wanita, ya memang istri harus lebih banyak bicara ketimbang suami. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengarkan baik-baik. Menikah itu ada yang berkata begini, dengar begini, baik-baik yang Alfeus ini. Menikah itu adalah seni, ya, seni menyatukan perbedaan yang ada. Rasa hormat itu muncul bukan karena kesempurnaan, bukan karena semua sama, tetapi adanya rasa syukur, penerimaan. Sekalipun ada kekurangan, tapi lebih banyak kelebihannya. Ada amin. Dan kekurangan itu kita akan terima apa adanya. Oh, banyak, saudara. Seringkali yang kita biasa alami ini semua yang menyetir mobilnya bersama dengan istri. Saya mau berkata, kalau kita suami di setir mobil, maka istri kita itu, walaupun sebenarnya bukan rem yang dia, tapi saudara-saudara itu tidak berhenti. Istri saya kalau saya menyetir mobil sepanjang tidur mogok, maksud saya supaya saya bisa cepat-cepat. Tapi dia bilang, selama Bapak yang nyetir saya tidak akan tidur. Haleluya, puji Tuhan.
Saya langsung ke yang kedua. Yang kedua, tanda kekudusan dalam rumah tangga itu adanya kesetiaan dalam sebuah pernikahan. Kesetiaan dalam sebuah pernikahan. Ini tanda kekudusan. Sehingga ada kalimat begini, janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Tanda kekudusan ini yang kedua adalah kesetiaan dalam pernikahan. Kesetiaan dalam sebuah pernikahan teruji saat melewati krisis, melewati godaan, lewati kenyamanan, bahkan adanya perubahan-perubahan. Kesetiaan istri itu akan teruji, dan biasanya kesetiaan seorang wanita, saya mau berkata, waktu melewati masa-masa sulit akan teruji di situ. Akan teruji pada saat kita mungkin pindah-pindah kos, tinggal dalam keadaan serba kekurangan, keterbatasan, tapi istri bisa bertahan, mendukung suami apa adanya. Saudara-saudaraku, waktu kita belum punya apa-apa, apakah sang istri mau tetap setia mendampingi suaminya? Itulah istri yang setia. Sebaliknya suami, justru kesetiaannya itu teruji ketika sudah mulai makmur, sudah mulai nyaman, sudah punya banyak hal. Dan lihat berapa banyak akhirnya seorang pria, suami justru setelah dia diberi jabatan, ya, dia diangkat. Ada teman-teman saya yang ketika dia jadi anggota dewan, selingkuh, ya, hancur rumah tangganya. Ya. Kenapa? Karena sudah diangkat, ya. Karirnya makin naik dan suami setia teruji pada saat Tuhan melihat dia. Hari ini putuskan, saat kita dibawa maupun saat kita diberkati Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan. Eni Alfeus, kalian akan menghadapi gelombang badai pergumulan, tapi setialah di dalam pernikahan. Ya. Ada yang berkata, wanita kalau makin makmur dan akhirnya diberkati, atau suaminya memberikan banyak uang untuk shopping di mall, setiap bulan itu ada pakai barang-barang yang branded, yang bermerek, maka katanya wanita atau istri yang makin kelihatan makmur itu makin aman, ya, makin aman. Kenapa? Karena cowok-cowok atau pria-pria yang melirik dia berkata, jangan, karena perawatannya mahal, bro. Barang-barang yang dia pakai semua branded, semua bermerek. Nah, sebaliknya kalau suami itu beda. Suami atau pria itu semakin dia pakai barang-barang branded, penampilannya, apalagi istilahnya, apa kalau laki-laki? Ya keren, apalagi lah, ya. Semakin pakai barang-barang yang branded, bermerek, maka itu semakin menimbulkan kebahayaan. Karena apa? Wanita-wanita akan semakin dekat dengan dia. Hindari boleh cuy, ya. Makanya ya ada singkatan suami, ya, dari dulu, ya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kita istilah di Indonesia itu suami itu diberi istilah suami. Apa katanya arti suami? Suami itu semua, S-nya itu semua, punya, uang, A-nya adalah, M-nya milik, kemudian I istri. Jadi suami semua uang adalah milik istri. Tepuk tangan istri-istri. Saya sampaikan ini supaya nanti
katanya itu apa? Istri itu pertama, I-nya iman, U-nya iman, S-nya setia, T-nya taat, dan R-nya rajin, I-nya sekalipun dikasih semua uang, tapi di I-nya itu iri. Jadi istri itu setia, ya, iman, setia, taat, rajin, iri. Ada amin bapak-bapak. Jadi tidak mau mataku feminisme karena dia iri. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir yang saya sampaikan sebelum masuk dalam nikah, tanda kekudusan yang ketiga itu adalah takut akan Tuhan. Dikatakan begini, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, harus ada takut akan Tuhan dalam pernikahan kita. Dan ingat bahwa Tuhan itu adalah saksi, hakim dalam pernikahan kita. Pernikahan kita itu harus didasari bukan karena takut sama manusia, bukan karena apalagi kalau suami takut istri, bukan. Dan sebaliknya, tetapi pernikahan kita itu tanda kekudusannya adalah sama-sama takut kepada Tuhan. Haleluya. Maka Alkitab berkata begini, kalau suami laki-laki takut kepada Tuhan, maka dalam Mazmur 128 diberkatilah rumah tangganya, berbahagialah istri, anak-anaknya, bahwa orang yang ada di sekitarnya juga menikmati kebahagiaan. Kalau istri takut akan Tuhan, maka dalam Amsal dikatakan istri itu adalah kekayaan yang tiada tara. Dia melebihi dari permata manapun. Kalau kita takut akan Tuhan, suami takut akan Tuhan, istri takut akan Tuhan, waduh, inilah tanda kekudusan, penghormatan kita di dalam rumah tangga kita. Saya tidak perpanjang firman Tuhan pagi hari ini yang mendasari pernikahan dari kedua anak kekasih kita dan juga mengingatkan bagi kita semua. Tapi mari kita siap untuk semua dapat bertanggung jawab dengan perkawinan, pernikahan kita, dan terutama untuk kedua anak kekasih kita yang hari ini akan diberkati dalam nikahnya yang kudus. Saya persilakan Alveus dan Anugerah ini berdiri. Mungkin bisa dikasih mic. Oh, ya. Saya akan bertanya kepada kedua pengantin hari ini, dan saya akan baca firman Tuhan, dan cukup dengan firman Tuhan ini menjadi pertanyaan saya, dan saya harap dijawab. Saya bersedia. Dan pertanyaan pertama sesuai dengan urutan di dalam Efesus pasal yang kelima, itu dimulai dari perempuan, lainnya sama Anugerah ini tanpa. Dengan firman Tuhan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Apakah jawab saudara?
Selanjutnya saya bertanya kepada Alfeus dengan firman Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Apakah jawab Alfeus? Saya bersedia. Oke. Demikian maka sebentar saya akan lanjut dalam pemberkatan nikah mereka. Tetapi sebelumnya anugerah ini Bapak untuk minta doa, minta restu dari kedua orang tua, begitu juga kepada calon mertua ya, sebenarnya restu untuk minta doa, minta restu. Mereka telah membesarkan kalian, mendidik kalian dalam keberadaan seperti tadi. Serba kekurangan mungkin, keterbatasan. Kita dididik, dikekang. Mungkin pernah kita berontak, tidak setuju. Tapi hari ini saudara ada di hadapan Tuhan, semua karena berkat jasa, doa, kegigihan orang tua membesarkan kalian dan mendidik kalian. Saya persilakan, mungkin ada lagu yang
Tuai bahagia. Setelah kita menyaksikan kedua anak kekasih kita mendapatkan doa dan restu dari kedua orang tua dan juga kesediaan mereka untuk melakukan firman Tuhan dalam rumah tangga mereka, maka saya mau bertanya dan saya harap dijawab berdua bersamaan. Bersedia Alfeus Tupa Pembasang dan juga Anugerah Haini Bamba untuk mengucapkan janji pernikahan. Saya bersedia. Pertama-tama silakan berhadapan, berjamaah tangan. Silakan Alfeus ikuti kata-kata saya. Saya Alfeus Tupa Pombesang. Saya Alfeus Tupa Pombesang di hadapan orang tua, keluarga, jemaat, dan terutama di hadapan Tuhan, mengambil engkau Anugerah Haini Bamba sebagai istri yang dijodohkan Tuhan, sah dan satu-satunya, mulai dari saat ini saya berjanji akan setia dan bertanggung jawab sepenuhnya, baik pada waktu senang maupun susah, pada waktu berkelimpahan atau berkekurangan, pada waktu sehat ataupun sakit. Saya berjanji akan mengasihi, menghormati, menghargai, dan selalu hidup bersama-sama dengan rukun dan damai, dan hanya maut yang dapat menceraikan kita berdua, sebagaimana yang difirmankan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong saya. Berikan mic itu kepada Anugerah. Ikuti kalimat yang saya ucapkan. Saya sebutkan nama. Saya Anugerah Haini Bamba Di hadapan orang tua, keluarga, jemaat, dan terutama di hadapan Tuhan. Saya menerima engkau, Alfeus Tupa Pombesang, sebagai suami yang dijodohkan Tuhan, sah dan satu-satunya, mulai dari saat ini dan seterusnya. Saya berjanji akan setia dan bertanggung jawab, baik pada waktu senang maupun susah, pada waktu berkelimpahan atau berkekurangan, pada waktu sehat ataupun sakit. Saya berjanji akan mengasihi, menghormati, menghargai, dan selalu hidup bersama-sama dengan rukun dan damai, dan hanya maut yang dapat menceraikan kita berdua, sebagaimana yang difirmankan Tuhan. Tuhan kiranya menolong saya.
ada cincin. Silakan Alfeus ambil cincin dikenakan. Cincin ini tentu murni ya, murni dari emas ya, sebagai logam yang mulia, dan cincin ini banyak filosofinya, dan salah satunya itu adalah lambang kasih yang tidak ada ujungnya, dia murni, dia utuh ya. Dan itu adalah lambang kasih. Silakan pakaikan pada jari anugerah ini dan ikuti kata-kata saya. Semurni, seutuh, dan sebulat cincin ini. Demikianlah cinta. Dan hari ini aku mengambil engkau sebagai istriku, satu-satunya dan sah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan anugerah ini ikuti. Semurni, seutuh, dan sebulat cincin ini. Demikianlah cintaku padamu. Dan hari ini aku mengambil engkau. Sebutkan namanya. Alfeus Dupa Pembesa. Sebagai suamiku, sah dan satu-satunya, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Silakan. Kalian menghadap. Mari kita bangkit berdiri semua. Dan sebentar, apabila saya memberkati pernikahan mereka, maka Bapak Ibu, orang tua bisa juga mengangkat tangannya sebagai tanda doa memberkati mereka dalam pernikahan hari ini. Kita nyanyi terlebih dahulu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga besar kita bersama dengan diberkatilah rumah tangga-tanggamu sekarang ini sampai selama-lamanya. Kristus. Haleluya. Amin. Silakan bangkit berdiri. Silakan bertukar tempat.
hari ini Alfeus anugerah ini kalian sudah sah sebagai suami istri, silakan berhadapan kembali dan di hadapan Tuhan, di hadapan keluarga semua kami ingin menyaksikan ya setelah sah anugerah ini jadi suami istrimu Alfeus, kau berikan ciuman yang pertama setelah dia menjadi istrimu. Silakan buka kerudung dari istrimu. Jadi rapikan terlebih dahulu. Oke, pegang pundak suamimu, pegang pinggang istrimu. Silakan berikan ciuman. Belum ya? Kita bertepuk tangan. Pas selesai tepuk tangan baru selesai ciuman. Silakan 1, 2, 3. Puji Tuhan. Dan Bapak Gembala, Bapak Pendeta Mesak Bamba akan menyerahkan akta pernikahan bagi mereka. Saya persilakan. Dan hari ini saya memberikan Alkitab yang saya pakai untuk pemberkatan hari ini sebagai hadiah, dan saya percaya ini melebihi semua yang kalian dapatkan hari ini ya, karena dari sinilah mutiara-mutiara yang paling berharga akan ada sebagai kekayaan dalam rumah tangga kami. Selamatnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saat ini kita akan membawa korban persembahan kita. Kita akan pujian Tiada Berkesudahan Kasih Setia Tuhan. Dan kita akan bawa korban persembahan. Kita akan bawa ke depan, ke sini maksud saya, di hadapan sini. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru
Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan perjalananku. Sekali lagi, bila engkau tak besertaku, pendeta Daud Mangindam akan membawa kita di dalam doa mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Sombo mamasemi opua matu ambe mi bongsoran lan inanya te urondoni lumikan na inde sara pak rampanan kapat tananan dapo tumika elo misak lan akaboro lumingka pada undolai ia tujona mamasemi lan Allah katuan di rondong tu besami ungkar di terdengaran yate parondong diduga payah lakukan nama katampakan nama kita ondong lakukan dapur baru na pauran di kami mengasena puang madua ambe na pasaruran di kami kabarok na puang Yesus Kristus na paseria kami kamarampasan puang pinamasalok unolai katuan lantas lamaran totemo nasala kulakuna langsangna buang Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan kita duduk kembali. Ibadah pemberkatan nikah kudus dari Saudara Alfeus dan Saudari Eni telah selesai. Suami istri yang telah memisahkan, Tuhan Yesus kiranya memberkati. Dan ibadah kita telah selesai. Mungkin selesai ini ada pencatatan sipil di yang kita akan menunggu dari pencatatan sipil untuk tadi sudah ada. Sambil kita menunggu dari catatan sipil, mungkin hamba Tuhan bisa maju ke depan, kita berfoto bersama dengan kedua mempelai. Semua hamba Tuhan untuk bisa maju ke depan, kita sama-sama berfoto dengan kedua orang tua. Dengan keempat orang tua.
seluruh hamba-hamba Tuhan kalau bisa cepat-cepat supaya karena saya lihat tadi sudah ada yang dari Kabupaten Sibir supaya bisa. Kalau tidak cukup bisa di atas sebagian. Bisa naik di tangga. Bisa naik di tangga, maju-maju sebagian. Tak mungkin pengantin manusia dulu. Ya, boleh. Tidak kelihatan. Tambah. Ibu, boleh di sini, Bu. Oke. Iya. Oke. Lihat di sini ya. 1, 2, 3. Sabar. Masih ada 1, 2. Ya. Masih ada video ya, sabar. Masih ada video. Semua lihat kamera sini ya. Itu nanti 3 setir. Yang lainnya tetap lihat kamera ya. 1, 2, 3 setir apa nih? Oke. Sudah. Foto dulu ya. Foto dan. Masih ada yang lain bisa bilang dulu. Ayo saya kalau sudah datang sini. Mundur semuanya dulu. Iya. Oke, agak rapat. Bisa mundur lagi, Pak. Iya. Jangan terlalu rapat, Mas. Iya. Pegang kancing jasmu saja, guys. Iya, lihat sini 1, 2. Dengan kepalanya tuh sekali. Oh iya, ayo silakan. Iya, masuk kami. Ya. Yes. Siap. Lihat sini 1, 2, 3, 1, 2. Masih ada video. Oke. Bisa kayak ini. Ada bijak. Iya, ada. Jangan. Oh, jangan di sini atas. Oke, sudah. Ya, silakan. Tunggu. Biar enggak apa-apa ya. Sini ya. Kamera 1, 2, 3. Senyum 1, 2. Satu kali.
Sama, Pak Yesi. Nah, ada saya dulu. Boleh satu kali lagi ya? Ya. Imam deh, ini saja. Dari sana. Saksi kiri kanan. Sini. Saksi. Dia orang tua laki-laki saja, orang tua laki-laki saja. Orang tua laki-laki saja. Iya. Oh ini buku bicara. Om yang sini. Ya. Orang tua. Ya, sini ya sama. Baik Bapak Ibu, kedua mempelai, orang tua atau wali, dan saksi serta seluruh keluarga yang berbahagia pada saat ini. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Sesuai dengan permohonan kedua mempelai bahwa pada hari ini Jumat 9 Agustus 2024 akan dilaksanakan pemberkatan perkawinan sekaligus melaksanakan pencatatan sipil di mana saudara telah menerima pemberkatan perkawinan dari Bapak Pendeta Yusak Tamba STH, dan saat ini perkawinan saudara akan dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan yang sah apabila sudah dilakukan sesuai dengan keyakinan masing-masing dan perkawinan saudara akan dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dan sesuai dengan aturan baru yang kami laksanakan di dalam melaksanakan pencatatan sipil yang selama ini masih ada orang tua dan saksi bertandatangan. Saat ini cukup kedua pengantin yang bertandatangan disaksikan oleh orang tua dan saksi dari masing-masing mempelai. Jadi orang tua dan saksi di sini tidak lagi bertandatangan, hanya menyaksikan penandatanganan dari kedua mempelai. Tiba saatnya saya akan menjalankan perkawinan kedua saudara. Oleh karena itu saya persilakan kepada saudara Alfeus Dumpa Pemasan dan saudari Anugrah Heni Bamba untuk menandatangani secara tas perkawinan kepada kedua saudara. Dipersilakan.
kedua mempelai telah menandatangani register akta berkenan disaksikan oleh orang tua atau wali dan saksi dari masing-masing mempelai serta kita semua yang hadir pada saat ini. Oleh karena itu, dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka pada hari ini Jumat 9 Agustus 2024 saya catatkan perkenan saudara Alfius Tupa Punggesan dan saudari Anugrah Haini Bamba saya catatkan dengan sah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara sebagai pasangan suami istri. Mulai hari ini nama dan tanda tangan saudara tidak dapat diubah tanpa seizin pengadilan. Apabila dari perkenan saudara dikaruniai anak, saudara wajib melaporkan pada 60 hari di mana saudara berdomisili. Akhirnya pencatatan perkenan saudara Alfius Tupa Punggesan dan saudari Anugrah Haini Bamba telah selesai. Kami ucapkan selamat berbahagia dan selamat memasuki rumah tangga yang baru. Saya persilakan kedua mempelai berdiri menerima kutipan akta perkawinan. Untuk kedua saudara, dokumen ini adalah dokumen negara yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai bukti bahwa saudara sudah sah menjadi pasangan suami istri. Kemudian nanti dirundingkan bersama di mana akan berdomisili. Karena di dalam database kependudukan masih berbeda domisili, satu di Makassar dan satu di Toraja Utara. Nanti dirundingkan bersama di mana akan berdomisili supaya kami satukan di dalam kartu keluarga yang baru. Ya baik, untuk kedua mempelai bahwa dokumen yang kami berikan adalah sudah dokumentasi, nanti press saja supaya tidak kena air. Baik Bapak Ibu, kedua mempelai orang dalam saksi yang kami hormati, demikian pencatatan sipil atas keterangan kita semua. Saudaranya ini, saudaranya ini. Cepat. Mungkin ganti balik. 5 menit kita dapat bidaga foto bina tayo Ini. Cepat-cepat karena salon ini deh. Iya, sudah begini. Nanti 5 menit orang ini sudah tidak ada bidaga. Mana Pak? Masih ada? Oh iya, betul. Bapak. Ya, masuk ke sini. Betul. Oke, siap. Di sini. Dapat mas, sabar aku nih. Yo. Allah nama tidak siap. Tak ingin ucap apa kan? Yo. Satu, dua, senyum tante. Oke. Ada. Sini dulu. Lihat sini kami lihat 1, 2, 3. Oke, ya. Masih ada waktu enggak? Bagaimana masih ada waktu? Satu kali keluarga kami semuanya, satu kali mi. Oh ya, masuk semuanya. Ayo. Semuanya keluarga. Kamu nasi mau kau minta? Sini. Karena kalau minta semua keluarga satu-satu semua satu. Yo, ada kau pakai jong mana? Semuanya satu-satu. Jom kita kau pilih minat, bisa mau kau minta. Bagaimana? Oke, keluarga besar masuk. Oke. Ayo masuk. Bisa di depan. Oh iya, oke lihat sini. 1, 2, 3. 1, 2, senyum tante. Oke, terima kasih. Sini semua dulu satu kali. Satu kali tahu kenang-kenangan dengan dayang-dayangnya. Makanya Pip 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 pip. iya. Oke. Lihat sini ya. 1, 2, 3, 1, 2. Oke, terima kasih ya. Foto-foto dulu. Ya, dalam rekam 5 menit tidak ada bedanya. Ya. Ayo. Sabar tante. Sabar tante. Nah, tolong kita foto sisi kanan tante. Ya. Ya sabar. Erik Kita ada acara kita mau foto. Yo. Minta tolong. Nanti momennya tuh. Sini biar saya foto. Biar cepat. Ano boleh kumandai na. Oh iya. Oke, sudah. Terima kasih. Oh ya, satu kali dengan tante ini. Dapat waktunya.
Terakhir ya. Oke, lihat sini. Satu, tanda, lihat sini. Satu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya. Kalau mau Sini nak. Lagi, tahan dulu, belum. Sabar. Kita bareng kondisi ini. Nah, sabar. Dekat. Mundur. Ah, lagi. Apa tuh? Suami istri. Ah, pegang mulai aja. Oke, thank you. Hitungan 3, zikir pamilnya 1, 2, 3. Oke, hitungan 3 lihat kamera. Oke, zikir pamilnya dulu. 1, 2, 3 lihat kamera. Oke, keren. Ya, foto. Oke, lihat ke sini dulu. Yuk. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. Sabar. Ini boleh lihat ini. Boleh lihat bahumu sebelah kiri. Bro, lihat istrimu, bro. Mukanya. Oke, thank you. Lagi. Ini lihat ke atas, lihat terus. Ya. Sabar sekali. Bro. Oke, bro. Lihat ke sini, brother. Yo. 1, 3. Lagi 1, 2, 3. Good. Bro, lihat ke ini, boleh? Lihat ke istri. Ini lihat bungamu, dek. 1, 2. Oke, sekarang boleh jalan ke sini. Sambil jalan. Iya, jalan kan? Tapi dari sini kamu bisa dulu kan? Bicara santai deh. Bicara santai aja ya. Oke. Siap ya. Bro, kasih masuk di kantong kamu. Nah. 1, 2, 3. Yuk, silakan sini. Saling oleh. Sekali-sekali lihat bunganya nih. Sekali-kali lihat bungamu nih. Lihat bungamu. Tanam dulu di situ. Ya, taruh dengan sedikit. Ya. Oke. Oke, lihat bungamu nih. Oke, guys. Bro, lihat ke istrimu, bro. Oke. Selesai sudah pemberkatan di gereja dan oke, cukup sekian untuk hari ini di sesi pemberkatan gerejanya. Nanti sampai ketemu lagi di tempat resepsi. Oke, terima kasih.